Halo, selamat datang di pembahasan soal kimia. Ini adalah soal kimia daily test kelas 12 di SMA Gibbs. Materinya terkait dengan larutan elektrolit non-elektrolit, kemudian asam basa, dan perhitungan pH, gitu ya. Mari kita mulai dari soal nomor 1. Perhatikan data percobaan berikut. Ini soalnya. Tentukan sifat larutan A, B, dan C. Jelaskan analisismu. Baik, pertama yang A dulu. Di sini A, lampu tidak menyala, tapi ada gelembung. Berarti dia elektrolit lemah. Kemudian ketika diuji kertas lakmus, warnanya merah, artinya dia asam. Elektrolit lemah dan asam berarti dia asam lemah. Yang A beres, yang B sekarang. B, uji nyala lampu menyala. Uji gelembung, banyak gelembung, berarti elektrolit kuat. Uji kertas lakmus merah, berarti asam. Berarti larutan B ini adalah asam kuat. Terakhir yang C. Uji nyala lampu tidak menyala, uji gelembung sedikit ada gelembung, berarti elektrolit lemah. Uji kertas lakmus biru berarti basa. Artinya larutan C ini adalah basa lemah. Soal nomor 2. Terdapat 3 jenis larutan berbeda dalam 3 botol berlabel A, B, dan C. Ketiga larutan tersebut kemungkinan berisi HCl, HF, atau NaOH. Untuk mengetahui isi dari masing-masing botol dilakukan beberapa uji sebagai berikut. Ini adalah ujinya. Tentukan isi larutan dalam masing-masing botol A, B, dan C. Jelaskan analisismu. Diketahui HCl asam kuat, HF asam lemah, NaOH basa kuat. Alright, kita cek dulu yang A. A ini menyala lampunya. Kalau menyala berarti dia kuat. Uji PP, PP ini indikator. Kalau bening dia asam, kalau ungu dia basa. Ini bening, berarti asam. Uji MO, MO ini indikator juga. Kalau merah dia asam, kalau orange dia basa, berarti ini asam. Menyala elektrolit kuat, asam, berarti ini isinya asam kuat. Siapa yang asam kuat? HCl. Berarti yang A ini isinya HCl. Kemudian yang B. Lampu menyala berarti elektrolit kuat. Uji PP nyalanya warnanya ungu, berarti dia basa. Uji MO jingga atau orange berarti dia basa juga. Elektrolit kuat sifatnya basa, berarti basa kuat. Yang basa kuat di sini adalah NaOH. Berarti yang di botol B adalah NaOH. Kemudian yang terakhir botol C tidak menyala. Oke, nggak menyala ini bisa elektrolit lemah, bisa non elektrolit. Uji PP bening berarti asam. Uji MO merah berarti asam juga. Di sini satu-satunya yang tersisa adalah HF asam lemah. Oh, mungkin tidak menyala ini maksudnya asam lemah. Berarti otomatis yang botol C adalah HF. Selesai ya. Nomor 3. Perhitungan pH. Suatu larutan asam mengandung konsentrasi H+ sebanyak 0,0005 molar. Berapa pH dari larutan tersebut? Baik, di sini diketahui konsentrasi H+. 0,0005. Ini kalau jadikan notasi ilmiah jadi 5 kali 10 pangkat min 4. Yang ditanya adalah pH. Rumus pH itu adalah minus log konsentrasi H+. Ya udah, kita masukin aja. Minus log 10 pangkat min 4, 5 kali 10 pangkat 4 jadinya adalah 4 minus log 5. Selesai ya, ini jawabannya. Atau kalau mau dimasukkan kalkulator juga boleh. Jadinya 3, sekian. Soal nomor 4. Larutan A memiliki pH 3 kali lebih besar daripada larutan B. Oke, kita tulis saja. Berarti pH A itu adalah 3 kali pH B. Konsentrasi H+ dalam larutan B 1000 kali lipat daripada larutan A. Berarti H+-nya B itu adalah 1000 kalinya H+-nya A. Tentukan masing-masing pH larutan A dan larutan B. Oke. Yang kalian harus tahu adalah
hubungan antara pH dengan H+. Ada dua hubungan, bisa pH sama dengan minus log H+, atau H+ sama dengan 10 pangkat minus pH. Nah, sekarang kita akan pakai yang kedua ya, yang ini ya, yang H+ sama dengan 10 pangkat minus pH, biar lebih enak bentuknya, nggak ada log-log. Kita akan gunakan persamaan yang ini. Konsentrasi H+ sama dengan 1000 kali konsentrasi H+ di B sama dengan 1000 kali konsentrasi H+ di A. Konsentrasi H+ di B berarti itu sama dengan 10 pangkat minus pH di B. Kemudian ini 1000 tetap 1000. H+ di A itu sama dengan 10 pangkat minus pH di A. Kemudian di sini kan kita tahu bahwa pH A sama dengan 3 kali pH B. Ya sudah, kita masukin aja. pH A sama dengan 3 kali pH B, begini kan? Lanjut lagi. Yang di ruas kiri tetap sama, yang di ruas kanan 1000 itu kan 10 pangkat 3. Jadinya seperti ini. Ini karena bilangan pokoknya sama-sama 10, pangkatnya bisa kita jumlahkan. Jadikan 1. Yang di ruas kiri tetap sama seperti ini, 10 pangkat minus pH B. Yang di ruas kanan nih, jadinya adalah 10 pangkat 3 dikurang 3 pH B. Kalau kasusnya seperti ini, bilangan pokok sama, maka karena ada tanda sama dengan, otomatis pangkatnya sama juga. Artinya minus pH B ini akan sama dengan 3 minus 3 pH B. Tinggal pindah ruas. Jadinya ditemukan 3 pH B jadi positif ya, minus pH B sama dengan 3 pH B dikurangi pH B, 2 pH B. 2 pH B sama dengan 3, berarti pH B sama dengan 3/2 atau 1,5. pH B-nya ketemu, berarti beres yang B. Nah, yang A sekarang gimana? Ya udah, pakai yang ini. Di soal kan kita dapat tadi pH A sama dengan 3 kali pH B. Ya kita masukkan aja, 3 kali pH B-nya 1,5. 3 kali 1,5, 4,5. Ini adalah pH A. pH A dan pH B ketemu, beres ya. Soal selanjutnya. Tentukan pH dari larutan asam kuat H2SO4 yang memiliki konsentrasi 0,001 molar. Oke, nyari pH ya. Untuk asam kuat tuh rumusnya adalah, kita cari H+-nya dulu. H+ sama dengan Z dikali M. Di mana H+ ini konsentrasi H+, Z ini adalah jumlah H pada senyawa asam kuat. Dalam hal ini H2SO4, maka jumlah H-nya adalah 2. Berarti ini kita bisa tuliskan H+ sama dengan 2 dikali M. M itu adalah konsentrasinya. Di soal konsentrasinya adalah 0,001. Sehingga H+-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3. Bentar. Kayaknya agak jumping ya. 2 kali 0,001 itu adalah 0,002. Ini bisa diubah jadi 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, begitu. Belum selesai, kan kita kan nyari pH. pH rumusnya adalah minus log H+. H+-nya tinggal kita masukkan. Minus log 2 kali 10 pangkat min 3. Itu jadinya 3 minus log 2. Ini baru benar. Soal berikutnya, soal nomor 6. Tentukan pH dari larutan CH3COH 0,04 jika CH3COH memiliki nilai Ka sebesar 10 pangkat min 5. Kalau yang ini asam lemah ya. Dari mana tahu asam lemah? Ada data Ka-nya. Rumus asam lemah agak sedikit berbeda daripada asam kuat. Asam lemah itu rumusnya adalah H+ sama dengan akar Ka dikali M. Ka ini konstanta. M itu konsentrasi. Jadi tinggal kita masukkan aja. Akar 10 pangkat min 5 dikali M. M-nya adalah 0,004. Ini kita lanjutkan
Perhitungannya 10 pangkat min 5 ini 0,04 bisa diubah menjadi 4 kali 10 pangkat min 3. Sehingga di sini kita bisa peroleh akar 4, 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 3 adalah 10 pangkat min 8. Ini kalau diakar, 4 diakar jadi 2. 10 pangkat min 4 diakar jadi 10 pangkat min 4. Ini adalah H plusnya. Tapi belum selesai di situ, karena yang dicari adalah pH. pH itu adalah minus log konsentrasi H plus. Minus log 2 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya adalah 4 min log 2. Ini jawaban nomor 6. Soal nomor 7. Larutan H2SO4 0,005 molar memiliki pH yang sama dengan larutan CH3COH. Apabila Ka dari CH3COH adalah 10 pangkat min 5, maka tentukan konsentrasi larutan CH3COH tersebut. Baik, di sini ada dua larutan. Larutan satu isinya H2SO4, which is asam kuat. Larutan kedua ada CH3COH, di mana dia asam lemah. Yang diketahui dari asam kuatnya adalah konsentrasi M1 0,0005. Kemudian udah sih, ini aja. Yang asam lemah yang diketahui adalah Ka. Ka-nya adalah dari CH3COH itu ini ya, 10 pangkat min 5. Kemudian konsentrasi CH3COH M2 dicari. Yang menghubungkan antara kedua larutan ini adalah kalimat ini, pH yang sama. H2SO4 memiliki pH yang sama dengan CH3COH. Artinya pH 1 sama dengan pH 2. Kalau pH-nya sama, maka konsentrasi H+ pasti sama. Kayak gini. Karena tadi larutan 1 itu kuat, maka rumusnya adalah Z dikali M1. Sedangkan larutan kedua kan asam lemah, berarti rumusnya adalah akar Ka dikali M2. Tinggal kita masukkan Z-nya untuk H2SO4 adalah 2. Jadi 2 kali M1, M1-nya 0,0005. Ya benar ya. Sama dengan akar 10 pangkat min 5 dikali M2. Kita cari M2-nya ya. 2 kali 0,0005 itu hasilnya adalah 0,001. Kayak gini. Ini bisa diubah jadi 10 pangkat min 3. Akar 10 pangkat min 5 dikali M2. Untuk menghilangkan akar, maka kedua ruas kita kuadratkan. Yang ada akarnya hilang. Yang nggak ada akarnya ya dikuadratkan, 10 pangkat min 3 dikuadratkan jadi 10 pangkat min 6. So, M2 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 5. M2 ketemu sebesar 0,1 molar. Ini jawabannya ya. Konsentrasi larutan CH3COH-nya adalah 0,1 molar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tuliskan bersama reaksi setara antara HCl dan SROH 2 kali. Oke, HCl ini asam, SROH 2 kali basa. Kalau kita mau mencari reaksi setara, maka pertama yang kita setarakan dulu adalah jumlah H dan jumlah OH-nya. Perhatikan, H dari HCl cuma 1, OH dari SROH 2 kali ada 2, berarti HCl harus dikali 2. Selesai ya. Ada 2H dan 2OH, maka akan dihasilkan 2H2O. Sisanya adalah SR dan Cl sebanyak 2. SR-nya 1, Cl-nya 2. Selesai nomor A. Nomor B, H2S ditambah VOH 3 kali. Again, sama. Yang disetarakan adalah H pada asam sama OH pada basa dulu. H pada asam ada 2, OH pada basa ada 3. Berarti supaya sama, yang asam dikali 3, yang basa dikali 2. Total ada 6H dan 6OH. Maka dia akan menghasilkan 6H2O. Sisanya siapa? Ada V sebanyak 2 dan ada S sebanyak 3 sebagai garam. Selesai. Nomor 9. Suatu limbah cair mengandung HCl yang tidak diketahui jumlahnya. Untuk menganalisa kandungan HCl dalam air limbah, sebanyak 10 ml air limbah dititrasi dengan larutan KOH standar berkonsentrasi 0,1 molar.
Ternyata volume KOH yang diperlukan adalah 12 molar. Berapa konsentrasi HCl dalam air limbah? Pertama kita harus tulis dulu reaksi yang terjadi antara asam dan basa selama titrasi. HCl tambah KOH hanya 1 dari HCl, OH-nya 1 dari KOH. Sudah setara, maka dia akan melepaskan 1H2O. Sisanya siapa? K dan Cl. Ini udah setara. Dari sini kita bisa lihat bahwa koefisien HCl 1, koefisien KOH 1. Kita gunakan prinsip perbandingan mol yang bereaksi itu sama dengan perbandingan koefisien. Jadi koefisien molnya HCl dibagi mol KOH itu sama dengan koefisien HCl dibagi koefisien KOH. Begini. Mol HCl bisa diganti dengan molaritas HCl dikali volume HCl. Volume HCl di sini 10 ml ya. Karena HCl-nya dalam air limbah 10 ml. Kemudian KOH itu konsentrasi KOH, MKOH itu 0,1 dikali volume KOH 12. Kan sama dengan koefisien HCl 1, koefisien KOH 1 juga. Sehingga dari sini kita bisa hitung MHCl itu akan sama dengan (0,12 molar. Selesai. Oke, soal terakhir untuk video kali ini. Nomor 10. Suatu larutan asam cuka CH3COH yang tidak diketahui konsentrasinya dititrasi dengan larutan NaOH 0,2 molar. Hasil percobaan titrasi adalah sebagai berikut. Ini berarti 3 kali titrasi ya. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Kita cek dia udah setara belum. CH3COO, CH3COO, Na, HOH, H2O, oke sama. Sudah setara ya. Tentukan konsentrasi larutan asam cuka tersebut. Baik, karena ini adalah percobaan dilakukan 3 kali, maka kita ambil volume rata-rata. Ini 10, 10, 10 di rata-rata ya, jelas volume CH3COOH-nya adalah 10 ml. Nah, sedangkan untuk NaOH volumenya adalah 6,3 tambah 6,1 tambah 6,1 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena datanya ada 3. Sehingga volume rata-rata NaOH ini adalah berapa jadinya? 6, oke, hasilnya adalah 6,17 ml gini ya. Karena perbandingan molnya sama, karena koefisiennya sama, maka perbandingan molnya akan sama dengan 1:1. Jadi M asam kali V asam per M basa kali V basa itu akan sama dengan COF asam per COF basa. M asamnya adalah kita nggak tahu, yang kita cari nih konsentrasi asam cuka. Volume asamnya rata-ratanya adalah 10. Kita masukin 10. Molaritas basa, molaritas NaOH ini ada di soal 0,2. Volume rata-rata adalah 6,17. Sama dengan koefisien asamnya 1, koefisien basanya 1 juga. Dari sini kita bisa hitung Ma atau konsentrasi asam cuka adalah sebesar 0,1234 molar. Atau bisa dibulatkan 0,12 juga boleh. Oke, untuk video kali ini cukup sekian dulu. Thank you sudah menonton. Selamat belajar. Dah.